yang sama-sama kita hormati beliau bersuara yang ini, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Majelis Masyarakat yang harus kita hormati Profesor Taufik Rahman, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan Imam Badan yang Muhammad Aisyah dan Syekh yang sama-sama kita hormati guru kita pada hari ini Dr. Syafiq Rizal Basrah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya yang terhormati dan berbahagia seluruh jemaah Masjid Raya Ahmad Khatib Rabbina Kawi yang subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum rangkaian acara kita mulai sedikit kami himbau kepada seluruh jemaah. Alhamdulillah, kalau kita lihat pada malam hari ini jemaah luar biasa sangat mengumpulkan. Maka dari itu kami harapkan kepada bapak-bapak atau ibu yang mungkin berada di tengah atau berada di luar bisa untuk kita rapatkan lagi tempat duduknya. Seandainya masih ada space yang kosong, tolong jangan diisi. Untuk bapak-bapak, untuk sebelah kanan masih ada yang bisa diisi. Insyaallah. Dan kepada seluruh jemaah yang laki-laki mungkin kami himbau untuk bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan bapak-bapak, kita berdiri terlebih dahulu. Bisa mendapatkan lagi tempat duduknya dan bisa lagi tempat. Baik. Oke. Baik, silakan duduk kembali. Seandainya jemaah kita yang berada di luar tidak bisa masuk lagi, kami minta kerendahan hatinya untuk kita bisa menyesuaikan saja. Kita bisa duduk di area luar, insyaallah bersih juga. Dan kami harapkan kepada seluruh jemaah selesainya kita dari kegiatan pada malam hari ini untuk keluar secara tertib kembali. Dan di saat sholat isya nantinya kami harapkan seluruh jemaah untuk bisa menyesuaikan ke tempat sholatnya. Saat yang tidak mau kami berusahakan untuk menyambung saat di luar. Baik, sisi sebelah kiri dari depan, alhamdulillah masih ada space kosong. Kami berusaha kepada jemaah yang baru hadir dari sayap kanan dari arah depan untuk bisa masuk dan duduk di area sebelah kiri belakang masjid kita. Kami minta kepada panitia untuk bisa mengarahkan. Baik, barakallahu fikum. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Raya Ahmad Khatib Rabbina Kawi mengawali acara kita pada malam hari ini. Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Iman sekaligus Ketua Pembina pada kali ini kepada Buya Muhammad Aisyah dan Syekh Hafizahullah Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Abdul Wakili, yang sama-sama kita hormati Ketua Harian Bapak Profesor Dr. Fauzul Budi dan Fauzul Rahman, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ustaz kita Dr. Syafiq Reza Salama Hafizahullah Ta'ala, yang saya muliakan semuanya, tamu-tamu kita yang hadir di acara pada kita ini. Alhamdulillah, kita puji dan puja Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi apa kita pada hari ini kita akan dengan judul istiqomah di atas sunnah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih pertama kepada pengurus masjid yang baru. Setelah masa ini kami bertatap ramah dengan ketua harian dan beliau sangat-sangat merespon kegiatan kita ini dengan baik, dan mudah-mudahan kerjasama kita yang akan datang akan semakin lebih baik lagi. Maka dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Nawawi yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama adalah kajian seperti ini. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Delisman yang selalu punya peran penting di dalam kedatangan Ustaz kita Dr. Syafiq Reza Salama setiap kali kedatangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada beliau dan keluarga beliau, memberikan keberkahan di dalam umur, harta, kegiatan semuanya. Dan kemudian juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap yang ikut serta mensukseskan kegiatan kita ini, terutama adalah media ESP Dakwah Sunnah Padang yang selalu berupaya mewujudkan kegiatan kita di Kota Padang ini bergema. Dan terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada hadirin dan hadirat yang memakmurkan masjid ini. Kalaulah tidak dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kehadiran Bapak Ibu semuanya, tentu kegiatan kita ini tidak akan marak dan ramai. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kesempatan kepada Ustaz kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Dr. Syafiq Reza Salama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau pahala sebanyak-banyaknya dan keberkahan umur, ilmu, dan keberkahan pada keluarga beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran beliau di awal tahun ini merupakan awal kedatangan beliau pada tahun ini dan diikuti oleh kedatangan berikutnya di Sumatera Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur jazakumullah barakallahu fikum. Kita mengucapkan kepada guru kita Budi Muhammad Al-Fisher dan Sifat Allahu Ta'ala memberikan kesempatan pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, insyaallah kajian akan kita mulai dari pukul 19:20 hingga pukul 19:48 untuk sesi pertama. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Lalu kita akan memulai kajian kembali di pukul 20:10 hingga 21:00
kami ke panitia yang berada di depan. Bapak Ibu jemaat warahmatullahi langsung saja kita dengarkan bersama lagu dengan tema Istimewa di atas Surga bersama kita Ustaz Dr. Syakir Rizal bersama LCA pada Allah Masyurah Wajibah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dia Aisyah dan semua yang ada disebutkan oleh beliau. Mungkin satu-satu tidak bisa disebutkan dan semua yang hadir di depan ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberi hidayah kepada kita, yang sejatinya tiap hari kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dulu kita tak tahu apa yang namanya sunnah. Dulu sebagian kita jauh dari ajaran agama ini, bahkan sholat pun bolong-bolong. Tapi alhamdulillah kita jadi suka hadir di sini. Sebagian kita juga sering memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jangan ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Sejatinya kita semua bisa hadir di tempat ini. Anak bisa hadir kembali ke tempat itu karena pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka katakan alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12. Kasih ini. Malam 12. Kita tahu bahwa kalian itu hijriah dimulai dengan terbenamnya matahari tanggal 11 sudah terbenam dan kita masuk ke tanggal 12 Rajab. Ya, kita memang sekarang tanggal 11 Januari. Kita berada di awal tahun baru Masehi. Tapi ada ini, ada yang berbicara tentang sunnah, istiqamah di atas sunnah. Pada malam ini kita berada malam 12 Rajab 1446 Hijri. Yang subhanallah, Allah mempersiapkan Ramadan dengan 2 bulan yang penuh dengan amal saleh. Bulan Rajab ini bulan haram. Nah, sebutkan 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan.
Bingung dia kan saya jadi kasih Muharram kan ada orang ngomong Muharram. Rajab itu bulan haram. Dan para ulama terdahulu menyebutkan bahwa syahrul Rajab syahrul zam. Bulan Rajab ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul sakti. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami yang kita tanam di bulan Rajab. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan itu bulan panen. Maka kalau bicara tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, seharusnya setiap bulan Rajab kita sudah menyambut bulan Ramadan. Kita sering mendengar ada sebuah doa. Mungkin sekarang awal hari ini kita dapat kiriman doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, memang itu bukan hukum saja. Tapi itu doa, boleh kita minta supaya awal penyambutan bulan Ramadan di bulan Rajab ini yang berbuat dosa di dalam bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di selain bulan haram. Tapi bagaimana kita akan tahu bulan Rajab kalau ternyata kebanyakan umat Islam tahunya tanggal 11 Januari? Maka bicara istiqomah di atas sunnah, boleh kita sebut bulan ini bulan Rajab, bulan haram, bulan bagaimana kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Petani apabila hendak menanam, dia tidak serta-merta menebar benih. Petani akan membersihkan lahan, akan membersihkan lahan. Setelah itu baru dia tahu benih. Maka sebelum kita menanam benih di bulan Rajab ini, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon ampun kepadanya. Bersihkan hati kita. Karena kalau kita menanam sedang hati kita penuh dengan Allah, maka tanaman atau benih yang ditanam akan mati. Kalau tumbuh tidak sehat. Bulan Sya'ban itu bulan angkanya apa? Jangan bicara Ramadan dulu. Persiapkan dirimu di Rajab, persiapkan untuk menyambut bulan Sya'ban yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban hampir full puasa. Itu sunnah. Ya kan cuma sunnah Ustaz. Tapi jangan akan membuat kita husnul khatimah. Ketika ditanya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka bisa menjawab, "Ya Rasulullah, lam araka tasum ma tasum fi Sya'ban. Lam araka tasum min syuhur ma tasum fi Sya'ban." Aku belum pernah melihat kau berpuasa di bulan-bulan seperti puasa di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Karena ternyata isinya lain. Karena yasum Sya'ban illa qalilan, karena yasum Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu puasa hampir penuh. Dan dalam riwayat dikatakan puasa full Sya'ban. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Gimana? Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal, dan beliau ingin amal yang diangkat dalam kondisi berpuasa. Kasih, tapi kurang. Ada kurang. Kasih. Sampai malam. Iya betul. Di jawaban Nabi SAW ada yang kurang. Belum mengatakan itu bulan diangkatnya amal. Betul. Aku ingin amal itu diangkat dalam kondisi berpuasa. Tapi ada satu
Iya betul. Tapi ada di dalam tadi ada yang kurang. Berbeda dengan keutamaan bulan Syawal. Mana yang jawab? Tidak, riwayat Usama bin Zaid. Nah, saya kasih aja, masya Allah. Dari sana. Dan syahrul Ramadan itu bulan yang banyak orang lalai lalai. Bayangin, Nabi alaihi wasallam menyebutkan hari ini 1446 tahun lalu kira-kira. Pada saat itu sahabat tidak kenal dengan bulan Januari, sahabat belum kenal dengan bulan Februari, Maret, April, tidak kenal. Tapi mereka sudah lalai. Baina Rajab wa ini bulan dikasih. Kenapa orang lalai? Orang berpikir bulan Rajab, bulan Arab. Kemudian dia sahabat mungkin mau istirahat untuk menyambut bulan Ramadan. Itu orang berlelah dengan bulan Syawal itu. Turfa'u fihi amal ya Rabbil Alamin. Padahal di bulan ini amalan akan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan orang yang tidak hafal dengan kalender Hijriah? Oleh karena itu kita mendapat di banyak umat Islam di awal Ramadan itu bingung dengan perut. Anda bisa lihat semua orang jualan takjil, bahkan ada makanan-makanan yang tidak keluar kecuali di bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan, bagaimana antum sahur? Bagaimana antum berbuka? Orang yang biasa berpuasa, yakni di bulan Sya'ban dia sudah memperbanyak puasa sunnah. Ramadan buat dia sudah selesai, tidak paling mahal. Sebagian kita awal Ramadan itu awal menanam, awal menyirami, dan awal panen. Di mana? Dalam sehari menanam, menyiram, masuk ke panen. Oleh karena itu awal Ramadan banyak orang Islam yang lemes. Tak baca Quran, puasa. Tak ke masjid, puasa. Jadi kenapa puasa? Seharusnya ketika puasa semakin semangat beramal. Bagaimana kita di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Terus kita malas. Yang ada hadis asal, kalau membaca bahasa orang mengatakan ngabuburi, di sini apa bahasanya? Apa? Bukan buat ngabuburi itu bukan. Ngabuburi juga. Nggak ada maksudnya. Kan kita bikin. Jadi ngabuburi itu mencari malam. Jadi dia boleh nggak bisa sampai pokok. Kemana? Cari malam. Malam ini nanti terakhir sampai malam. Ternyata dia cari malam. Maka kalau bicara sunnah, bukan hanya penampilan yang sunnah, tapi bagaimana kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab, kemudian di bulan Syawal, lalu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana. Jemaah Allah, kita hidup di masa yang sangat rumit. Kemungkaran merajalela, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dikembangkan. Iya begini, semua orang bisa bicara, bisa ngomong apa saja yang ingin ngomong. Hal-hal yang tidak masuk akal,
hal-hal yang aneh yang keluar dari Yerusalem tersebut. Anak-anak kita bisa mengakses dengan mudah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh beberapa tabi'in. Tabi'in ini mengeluh kepada Anas tentang sikap pemimpin yang zalim pada saat ini. Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Isbi sabar. Ya, ini sebuah konsep sunnah. Menghadapi pemimpin yang zalim kita disuruh taat dengan konsep. Padahal Hajjaj bin Yusuf dalam menerima. Bagaimana dia memerangi Abdullah bin Zubair, bagaimana melempari manjani sampai Ka'bah pun terkenal, bagaimana senjata masuk ke tanah haramnya. Banyak orang-orang ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Udah sangat boleh. Anas mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun. Sabar. Karena tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Subhanallah. Siapapun yang sekarang hidup di muka bumi, siapapun yang akan dilahirkan, siapapun yang akan melanjutkan kehidupan, dia bagaimana dan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada hari di mana manusia semua bangkit untuk Allah Rabbul Alamin. Hatta tanfur. Proses akan menjumpai keburukan, kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, penyelewengan. Itu akan terus. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ucapan itu dari Nabi kalian, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di masa yang penuh dengan kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Kita akan memperhatikan itu seperti ini. Anas bin Malik lagi-lagi Khadim Rasulullah SAW mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakun atau sayati 'ala nas atau qala qabla sa'ah atau baina yadi sa'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Apa ucapan Nabi SAW akan datang, akan terjadi sebelum hari kiamat, di hadapan kiamat, sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, masa yang penuh dengan indah, dibohongi, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzzabu fiha as-sadiq wa yuhtamanu fiha al-ghaib wa yukhawwafu fiha. Di masa itu orang yang berdusta, pembunuh, pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pembohong, yang pengkhianat dianggap pahlawan, pemegang amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Sebenarnya dari dulu ada pembohong-pembohong yang dianggap orang yang jujur, pembual dianggap pahlawan, dari dulu ada. Kita tahu bagaimana Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul
keseimbangan dalam kehidupan itu sudah rusak. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan kita lihat bagaimana pengkhianat dianggap pahlawan. Kata Nabi SAW, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْدِ, dan akan ngomong di masa itu arwahnya. Ada sekelompok manusia. Siapa wahyu waktu itu? Nabi SAW mengatakan ar-rajul kafir, al-huwaisik, ar-rajul sabi. Orang ini adalah orang yang remeh, gak pernah belajar agama, gak benar belajar agamanya. Tidak ngerti tentang urusan masalah umat manusia. Ngomong. Orang yang banyak dosanya ngomong tentang masalah umat. Orang yang bodoh ngomong. Kita lihat sana. Semuanya bisa bikin podcast. Siapa yang bisa bikin podcast? Antum pulang dari sini, taruh kamera, undang orang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Wow, bagaimana yang diangkat lewat media ini? Pernah dosa, orang-orang bodoh bicara tentang masalah umat itu siapa? Apakah itu sudah benar? Berapa hafalan Quran? Oh, saya sudah hafal kitab-kitab. Gak penting dengan semua kitab yang kita ini. Yang paling penting adalah kitabullah. Dari kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Engkau belum baca, engkau belum pahami, engkau belum berpuri, engkau bicara tentang urusan umat. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan untuk segera beramal. Tidak ada yang diriwayatkan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Anak sebenarnya hadis ini baru baca tadi. Yang mungkin belum pernah baca dari rumah. Anak akan baca kepada dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Badiru bil a'mali khisalan sittah." Kalian segera beramal. Ini disampaikan kepada para sahabat. Karena kalau bicara istiqomah, di antara kiat agar istiqomah adalah beramal. Nanti kita akan bahas secara mendetail. Tapi di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang melihat bagaimana Quran itu turun, kepada mereka yang memandang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis dan sabdanya. Nabi menyuruh mereka badiru bil a'mal khisalan sittah. Kalian segera beramal, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, imamatul sufaha. Sebelum datang pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sebelum datang pemerintahan orang-orang yang bodoh. Jadi itu ada orang-orang bodoh, orang-orang manusia. Dan Nabi mengatakan segera sebelum datang tuh pemerintahan orang-orang yang bodoh, wa kasratus syura, dan banyaknya pengawal-pengawal untuk pemerintahan itu sendiri. Untuk pemerintahan yang ya dari polisi kalau sekarang ini. Dulu belum ada polisi. Dulu ya ada orang-orang di pengawal pemerintahan dengan seragam, ada tanda-tanda. Di masa Nabi
masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak nampak gitu. Pengawal-pengawal pemerintahan Tuhan. Dan Nabi Muhammad nanti akan banyak bukan sini untuk melindungi dari pemerintahan yang buruk. Kemudian yang ketiga, waqati atur rahim dan pemutusan silaturahmi. Jadi kita bisa melihat bagaimana paman tidak bertegur sapa dengan keponakan, kakak sama adik. Gara-gara apa? Waris. Ya. Gara-gara urusan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wabaik wal dan hukum yang dijual belikan. Hukum yang diperjual belikan. Ada tak hukum di negeri kita? Dan kami sudah menyebutkan 1446 tahun akan ada hukum yang diperjual belikan. Yang kata orang wanita yang murah. Maka betapa sering kita dengar berita hakim jaksa yang masuk jalan. Hakim masuk jalan. Ada manusia yang begitu. Ada. Bagaimana tanah-tanah di beberapa tempat itu punya 2 sertifikat, punya 3 sertifikat. Kemudian ketika pengadilannya tentang siapa yang berbayar. Ada tadi. Wabaikul hukum diperjualbelikan. Wastighfafan bid'ah dan terjadi peremehan terhadap darah. Antum tahu dalam pembunuhan di negeri ini setiap harinya berapa? Berapa? Anak saya ini. Apa betul? Nah, berapa? Untuk data. Iya. Kalau bicara tiap hari, karena saya mengikuti ketika 2011 Anda menulis disertasi, Anda tahu setiap hari itu 4 kali 4 atau 5 orang jatah. Karena orang dibunuh gara-gara motor harganya 1,5 juta. 2 mata orang yang dibunuh ginjal yang ada di tubuhnya ratusan juta harganya dibunuh gara-gara motor. Ada yang dibunuh gara-gara apa? Ada uang itu gara-gara motor. Ya Allah, istighfar bid'ah. Ada lupa itu dalam seperti saya insyaallah. Dan kita ada kita salat menjadi kalian yang salat. Wow.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا